dalam, kamu hendak membuktikan kalau Paulus itu adalah Kristus, bukan? Di sini menjadi pengikutnya itu tidak ada dalam original text. Bukan. Saya tidak membahas itu. Terkait sama omongan kita sebelumnya yang berbicara tentang Kristus, ini ada hubungan atau beda nih? Kamu tadi menanyakan terakhir, apakah Paulus juga Kristus? Ingat perkataanmu. Itu pertanyaan retoris, Pak, yang tidak perlu jawaban. Karena Rasul kalau sekarang saya buktikan, apa masalahnya? Nah, ini berarti sekarang kamu hendak membuktikan bahwa Paulus itu adalah Kristus, bukan? Iya. Aku mau nanya. Ya, oke. Baik. Nih teman-teman. Bang Ziko, nih ya, perhatiin ya, dia hendak membuktikan kalau Rasul Paulus adalah Kristus. Nih, menurut Bible-mu. Ya, silakan. Baik, coba. Ya, silakan. Kau buktikan. Kau yang buktikan. Kok silahkan ke aku. Apa tuh? Ini kan sudah ada dalilnya. 1 Korintus 11 nomor 1, Rion. Udah mendadak budek Rion nih. Lu apa? Iya, mana disebut Kristus? Ini loh. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikutnya tambahan dari LAI. Menjadi Kristus di sini. Nah, terus? Nah. Ya sudah. Di mana? Apa? Di mana disebut di situ adalah Kristus, Rasul Paulus? Iya, mungkin disebut pengikut Kristus aku juga menjadi pengikutnya tidak ada dalam original text. Nah, baik, sebentar. Berarti kalau juga itu berbicara juga kejugaan yang mana nih? Si pengikutnya toh, bukan kejugaan Kristus kan? Menjadi Kristus. Kalau pengikutnya tidak ada, jangan pura-pura bego lah. Bukan. Kalau kata juga di situ, coba ya. Di mana sih? Saya merujuk kepada pengikutnya. Menjadi pengikut. Iya, si pengikut toh. Iya kan? Kalau si pengikutnya tidak kan? ada, yang mau diparalelkan itu dengar. Yang mau diparalelkan itu kata Kristus atau kata pengikut? Yang diparalelkan seperti dia menjadi Kristus. Pengikut dong, kok Kristus yang mau diparalelkan? Jadilah yang dia pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. Nah, berarti samanya itu sama apanya? Sebagai dasar apa? Hal apa ya? Dalam hal pengikut sama kan? Yang dilakukan dia mengikuti Kristus yang tadi dikatakan di Roma 1 nomor 1. Ini aku Paulus, hamba yang diurapi Yesus. Bentar. Coba. Enggak, aku mau nanya nih ayat berapa? Coba, Pak. Astagfirullah, aku udah 3 kali lo nyebut, makanya jangan hearing. Enggak apa-apa ya, ada. Iya, ayat berapa, Pak? 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Ke 1 Korintus 11 ke 1, Reon. Masih ada lagi nanti pembuktian yang kedua. Paulus ini jadi Kristus. Aduh, udah nggak 2 Kristus lagi nih. 3 Kristus. Bang Ziko, pamungkas ini malam ya Bang Ziko. Ya. Pamungkas ini malam. Pamungkas ini malam. Habis Rion, ditelanjangin Rion ini malam nih. El Clasico ini. Bentar ya. Di sini disebut jadilah pengikutku. Bukan jadilah Kristus, enggak. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, ini hal yang mau diparalelkan tuh pengikut, Pak, bukan Kristusnya. Pengikut di situ itu tidak ada dalam original teks. Oke, bentar aku baca. Tak tampilin Hebrew linear ya, dan ntar. Mace. Semua tenggelam. Ecre. Mace. Ambil senjata amunisi. Tsunami datang. Masing-masing ambil amunisi. Indonesia. Dipertanyakan tidak bisa dijawab. Muncullah tsunami yang sangat dahsyat. Guru 23, mohon maaf, Muslim Marilah Kristen, Bang Guru. kita saksikan. Malam saya Kristen. Oke, ini Rian ada tadi pakai ikan itu. Ada bantuan nih. Iya, silakan Bang. Ini Oke, ini ada interlinear nih. Teman-teman bisa ambil di Hebrew interlinear ya. Ada Rion juga kalau mau belajar
install di Play Store itu Hebrew Interlinear di Play Store. Aku nggak kelihatan baca ini. Gimana teman-teman? Itu Kelihatan bukan nggak? Hebrew, Pak. Nama aplikasinya, aduh. Ini kalau gak bantah bukan Adirion emang. Emang itu yang diinterlinearkan itu bahasa Yunani kok bukan Hebrew kah, Pak? Iya, nama aplikasinya. Tapi kau ambil Iya, coba kamu ambil dari Google apa? Bible Hub juga nggak apa-apa. Nih, itu bahasa Inggrisnya ya. Ada nggak to be-nya di situ? To be a Christ. Tuh. Aku nggak kelihatan. Apa? Coba. Ya coba dulu. Di sini kan apa tuh? Mimetai mau gineste kan? Ya, Jadi itu bahasa Inggrisnya itu jelas itu. Bahasa Inggrisnya jelas itu. Iya, imitator of me. BS, jadilah seperti aku pengikutnya, imitator. Juga aku sebagai Kristus. Aku juga Kristus. Aku dari Kristus. Kalau off itu nggak mungkin. Itu Kristus ya. Jadi nggak perlu ada off loh ya. Bentar. Kago apa Pak? Kristo. Bukan, memang saya kan gini Bang, saya memang tidak mempelajari interlinear ini. Nggak salah kalau nggak mau pelajari, gimana orang Kristen cuman bukan mau tidak mau pelajari Bang. Iya, aku rasa pun terjemahannya itu cukup jelas. Jelas apanya? Memang kalau nyamuk tiba-tiba jadi lalat gimana Bang, ceritanya? Pak, Ya. berarti saya ini pun Kristus toh. Kalau dari konsekuensi logis dari sini kan. Iya, berarti Kristus pun semua disebut organ juga Kristus gitu loh. Bukan, nggak bisa seperti itu. Kau bilang aku juga Kristus katanya. Bukan. Kan yang mau dijadikan ini kan mereka itu kan supaya menjadi imitatornya si Rasul Paulus, Pak. Iya, Sama dalam seperti terjemahan Rasul tadi ada Paulus nggak pengikut. pengikut? Original text-nya Iya ini ada nggak mimite pengikut? ini loh, Pak. Mimite Mana? ini loh. Yang kata Mimite pertama yang di itu loh. atas. Ya, mimite yang di atas. Iya. Ada nggak mimite juga yang di bawahnya? Ada berapa mimite di situ? Satu dong. Kalau satu, terjemahan yang menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, ada nggak menjadi pengikut Kristusnya itu menjadi Bukan. Kristusnya? Makanya kan ada penghubungnya di situ. Kata-kata. Nah, Itu loh, katos loh, kata di bawah itu loh. Di kata seperti apa? mimite itu loh, Pak. Seperti aku. Aku juga Kristus. Bukan kalau seperti lo salah Pak. Di situ justru mau menyamakan antara dia itu pengikut Kristus dan dia juga pengikut Kristus. Kita itu sama seperti dia. Oke, mari kita cek. Coba digedein saya biar dia tetap pakai yang Korintus itu atau gede dua layar. Nih. Memeteu. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kata. Ada 6 kata diterjemahkan dalam LAI. Jadilah pengikutku, ya. Memeto, ya. Memete. Sama seperti aku adalah Kristus, gitu kan? Iya. Sama seperti aku adalah Kristus. Kalau kayak begitu, kamu ngerti nggak apa itu maknanya? Maknanya Jadilah dia juga pengikutku Kristus. sama. Lo omong kosong. I also kan apa? imitator. Also apa? Jadilah Also? pengikutku. Also sama apa? juga. Also tuh Sama juga. Yes. Aku juga Sama juga kan, Kristus. berarti yang mau disamakan itu kan si imitatornya, bukan bukan aku adalah Kristus juga di situ, Pak. Di situ aku juga Tidak, Kristus. bukan seperti itu, Kecilin Pak. saya, gedein si Aderion, itu ada also nggak? Iya, ada. Also itu Ada apa di bawah bahasa itu, Indonesianya also? Juga. Aku juga Kristus. BS, S itu loh, bukan kata also, Pak. S itu kan sama. Iya. Seperti aku juga Kristus. What happened with your mind, Aderion? Loh, gimana sih? Tidak seperti itu, Pak. Tapi faktanya yang mau seperti dirujukin itu. kan ajakan. Loh, Tapi faktanya Ini seperti kan itu. Bukan Imitators otak. of me be Hah? as I. Nah, Also, pengikut nggak? Kalau imitator of me itu also- artinya apa, Pak? Also, nih.
I also, ini ada tanda kurungnya itu, I'm. Of Kristusnya, ini salah terjemahan ya. Dalam bahasa Inggris pun salah ternyata. Di situ Kristo itu adalah Kristus. Aduh, kemana-mana di Rion. Mana sih? Kago itu Pak, oh ya di bawah tuh aku diperingatkan. Kago itu ya also. Iya, makanya also. Also-nya itu apa? Aku juga Kristus. Coba kalau kamu terjemahan yang benar gimana terjemahan yang benarnya? Coba gimana? Yang benarnya pengikut Ikutlah itu tidak aku. ada. Gini. Secara kaidah penulisan, ya kaidah penulisan, kalau dalam bahasa Indonesia mengcopy imitetai pengikut harusnya ada dua pengikut juga. Di tengah-tengah KG, setelah KG, entar dulu dong. Setelah KG, nggak perlu, kan sudah ada kalimat penghubung. kalau tidak perlu, maka akan Tidak menjadi perlu. definitif bahwa yang mengatakan ini mengaku juga sebagai Kristus. Omong kosong. Enggak, jangan kayak gitu Pak. Justru ini bentuk ajakan supaya orang-orang mengikut dia sama seperti Rasul Paulus pengikut Kristus. Oke, forget it about Jangan your ngomong mind. kosong, Pak. Ini case close. Ambil satu dalil. Kita di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 22. Tidak ada Yesusnya. Ayo. Tak tampilin dulu. Apa sih? Ini tujuannya tuh mau ngapain sih? Kalau case close berarti usaha kamu untuk membuktikan Rasul Paulus itu Kristus atau Kristus gagal dong. Tadi kan kita udah deal-dealan tuh. Dia mau membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah Kristus. Gagal dong. Kenapa mesti case close? Sampai berdarah-darah. Close yang untuk 1 Korintus 11 nomor 1. Karena kamu tidak menggunakan sisi akademis, ya. Kenapa tampilannya begini? Dulu. Nggak tahu. Sisi akademis apa? Memang dari tadi saya ngelanjut sisi apa, Pak? Yang saya tampilkan tadi sisi Kamu apa? menerangkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Loh, saya ketahuin kok. Itu kan ada tuh. Justru itu merujuk kepada kata imite itu, Pak. Mimite Kenapa itu tampilannya pengikut. jadi Bukan panjang begini ya, Kristus. Bos ya? Sebentar. Bukan Kristus. Oke, Yang sekarang mau buktikan ditekankan itu pengikut, buka dari Bible Hubmu. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 22. Kita hanya membuktikan, dia mengatakan tadi bertanya, saya menjawab. Apakah Paulus juga Kristus? Ini masuk ini gitu loh. Kisah para Rasul berapa, Bos? Kisah para Rasul berapa, Bos? 9 nomor 22. Sebentar ya, Bos ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias katanya. Tapi di original teks di sini tidak ada Yesus nggak ada. Yang nggak ada tulisan pun diada-adain. Jangan terlalu lama, Rio, nanti mental tuh. Ini cari data apa pura-pura cari data? Rion. Masih ke Golgota kayaknya tuh Bang Jiko. Ya, dia pelajari dulu. Jangan kayak gitu, Pak. Jangan kayak gitu. Kan itu text time. Saya tadi juga sekaligus mau menghajar dia di situ karena tidak ada kata Yesus, jadi itu bukan Yesus. Makanya saya ambil kata 2 ayat di atasnya biar supaya kamu
bisa mempelajari itu secara sistematis. Iya, silakan. Itu. Ada nggak tulisannya di situ? Apa? Yesus. Nih di sini akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ini masih dalam nuansa kamu mau membuktikan kalau Kristus itu kamu mau membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah Kristus toh? Iya, Apa iya. beda nih sekarang? Iya, sama. Kamu sama. masih mau membuktikan tuh? Oke, baik. Iya. Sekarang gue tanya nih, gue baca nih. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Lantas dari ayat ini kenapa kamu bilang kalau Rasul Paulus adalah Mesias itu sendiri? Iya, kembali lagi. Coba buktikan yang tadi Bible Hub tadi kamu buka. Ada nggak? Apa? Yesusnya. Apa? Bahwa Yesus. Ada nama Yesus Yesusnya? itu. Ya ada nggak? Coba buka. Bible Hubmu. Ada. Coba buka lagi. Coba. Ada nggak kata Yesus? Hebat ada Rio nih. Ada. Mana? Ada. Mana? Ayat ini ayat 20. Ayat 20-nya ada kata Yesus. Dua-dua ini kuculuk. Yang kita bahas. Jadi kamu mau dua kenapa 20? Justru sebentar. Saya mau menjelaskan teman-teman, tidak bisa kamu artikan ayat 22 dengan melepas dari konteksnya. Dengar. Justru ini pemberitaan kenapa lari ke konteks? Kenapa lari ke konteks? Memang konteks. Lu kenapa ada konteks? Yang saya mau Karena ada buktikan konteks. adalah LAI menambahkan sesuatu yang dalam original teksnya tidak ada. Ingat, jangan tiba-tiba lupa. Gini Pak ya. Aku nggak mau dengar konteks. Aku mau membuktikan bahwa LAI tidak ada tertulis original teksnya, dia menerjemahkan itu seenak udelnya. Kau buka yang 22-nya. Jangan 20. Aku lagi bawa 22 tidak ada kata Yesus, benar? Tidak ada Yesus. Ya betul. sudah, kalau tidak ada kata Yesus, apa yang terjadi? Oke. Gedekan Kamu nggak akan ngerti. Bentar dulu. Kalau tidak ada kata Yesus, kamu nggak akan ngerti. Nggak usah ngeles. Kau nggak usah ngeles. Hancur. Jangan omong sekarang kosong di sini. kamu. Ini ayat 20 Anda jelas. Enggak, kamu Cuman hancur. kau membodohi. Kamu Ya. hancur. Oke. Kalau tadi Rion sudah sepakat tidak ada original teks kata Yesusnya. Kita baca. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Bahwa si Paulus ini adalah Mesias. Kau masih enggak, agak lain memang ku tengok Korion. Jadi tadi bertahan. Enggak. Aku bukan bapakmu. Aku bukan bapakmu. Konteksnya Bukan. Saya ngomong manggil bapak bukan karena kamu bapak aku. Udah, jangan ngapain kau bilang aku menjijikan. panggil aku Kamu bapak? jangan menjijikan. Udah, nggak usah. Dari tadi sih manggil bapak kok, biasa kenapa baru protes sekarang? Kalau udah kencang-kencang begitu dia. Biasa aja. Iya biasa aja. Bukan, kamu tuh Makanya nggak jangan perlu panggil aku bapak. membahas sesuatu hal yang nggak perlu dibahas. Manggil bapak disalahin lah. Ya udah. Kalau saya memang memang kamu di situ kampret tidak gimana? ada Yesus. Itu kan bentuk penghormatan gue ke lu. Iya, membuktikan Gitu-gitu aja dia membuktikan masalahin. bahwa adalah Ngobrol gitu loh. membuktikan bahwa adalah Kristus. Karena ia membuktikan bahwa adalah Kristus. Masih belum nyambung. Jadi juga sih. kalau tidak akan nyambung kamu kalau kamu keluar dari konteks. Teks kenapa tanpa lari ke konteks itu pretext. Boleh Memang ada dilurusin konteks lagi sih, Pak. host. Karena kita Pak, bilang tadi ini enggak gini. terakhir, saya menunjukkan Kenapa ini harus punya konteks? tidak Kenapa harus punya ada konteks? original teks di situ tentang disebutkan Yesus. Penerjemah ini memasukkan Yesus supaya apa? Supaya Supaya kau tidak paham ketahuan. konteksnya, Pak. Supaya tidak ketahuan bahwa Bukan. Kristus, Paulus juga Kristus. Sama seperti tadi pengikut. Pengikut tidak ada, maka akan menjadi Paulus itu yang menjadi Kristus. Sebentar, Apa coba lagi? gedein dulu, Kak. Gedein dulu, Pak. Enggak, saya gedein dulu. Apa? Ya. Saya gedein ya. Satu, poin pertama, Pak. Ini bukan Al-Qur'an yang turun satu-satu. Ya, Kenapa ini tidak tidak Al-Quran? bisa kamu lepas. Iya, karena ini perbandingan. Yang Ini bahas bukan Al-Quran kamu dari nggak tadi bisa siapa? menyamakan- Loh, saya tidak membahas Al-Quran. Saya tidak Ya, membahas kenapa Al-Quran. ngomongin Cuma Al-Quran? menyinggung sedikit. Kenapa ngomongin Karena Al-Quran? mungkin, iya. Gini, kok mungkin? Alasan aku kenapa, Bang dengar dulu, Pak. Alasan aku kenapa ini saya membahas tentang Al-Quran mungkin Nggak cara bisa kamu melihat dong. Alkitab Kita itu dengan diskusi cara- itu Pak, berbicara dengar tentang dulu. exegesis.
ngomongin Pak, dengar yang dulu Pak. asumsi Ini kan liar, dialektikas agama mungkin, adalah hal yang ya. wajar. Kalau saya hanya menyerempet dikit kok. Menyerempet dikit saya bahas. Oke. Ini bukan lanjut. Quran. Jadi gini Pak, ini nggak boleh. Ini kamu tidak boleh melihat satu teks itu kamu lepas dari konteksnya. Memang ini Oke, tentang Rana pemberitaan yang saya Kristus. sampaikan tadi pembuktian di dalam ayat. Saulus tinggal Original kamu diam, jangan omong kosong. teksnya. Bang, jangan omong kosong. Bang, abang Yang nggak usah ngomong kosong sih. itu kau, Bentar, nggak ada saya- substansi. Lu sini nih, saya membuktikan saya tidak omong kosong. Yesusnya Kenapa ada atau tidak? Ayat 22 Di kata original di ayat 22 tidak ada kata Yesusnya ada atau tidak? di dalam original teks terkait ayat 22 itu tidak ada kata Yesus, tapi itu tidak Ya bisa sudah, melepas dari diamini, konteksnya. tepuk tangan Loh, dulu, bukan. Bos. Tidak bisa. Ya kalau tidak ada nama Yesus, diada-adain apa namanya? Loh, ini bukan diada-adakan, itu menjadi tools karena memang di dalam teksnya ini memang ini membahas tentang pemberitaan Kristus yang dilakukan oleh Saulus. Saulus nih lihat ya di ayat ke-19. Kamu dengar dulu ya. Kamu dengar dulu. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lu kata Yesus di situ ada semua di ayat. Udah, substansinya adalah kalau nggak ada original teks menyebutkan Yesus, kenapa LAI menyebutkan ada Yesus adalah Mesias? Supaya pembaca itu mengerti Oh, itu mau bahwa ada kaitannya. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Ini ada kaitannya ayat 22 dengan ayat 20. Oh, jadi Jadi ditambahin. teman Alkitab bukan ditambahkan, diperjelas. Kalau nggak Bukan ada ditambahkan. kemudian ada itu ditambahin atau dikurangin? Loh, ini kan terjemahannya, Pak. Kalau Iya, kamu mau makanya mengartikan kalau gini, Pak. tidak ada Dengar dulu, original Pak. teksnya di dalam Bible tidak Bukan. ada original teksnya mengatakan Yesus, kemudian dimunculkan terjemahan Yesus, nambahin atau ngurangin? Itu bukan nambahin, itu karena gini Pak, setiap bahasa itu kan punya kaidah Yang bahasa tidak ada masing-masing kemudian berbeda. ada itu nambahin atau ngurangin? Dengar. Saya jelaskan, saya nggak akan terpengaruh. Dengar dulu Pak. Ya Dengar gimana dulu. mau terpengaruh kau mengalami red hearing? Bukan red hearing Kau itu apa sih? Kau bertahan dalam red hearing gitu loh. Lu kok red hearing sih itu? Ya iyalah, substansi kita lagi membahas yang tidak ada di dalam original teks, diadakan Bukan. di dalam Gini, Pak. terjemahan. Bukan. Sehingga Karena kalau misalnya nggak gini Bang, kalau misalnya original teksnya itu kamu mau mengartikan satu kata itu nggak akan ada artinya Pak. Karena dalam bahasa Aduh. Indonesia itu jadi nggak ada artinya. Makanya perlu diperjelas. Itu bukan ditambahin. Original teksnya tetap original teksnya ada. Tidak ada kata Yesus, betul. Tapi di kalau terjemahan Yesus itu adalah menjadi alat Mesias bantu. itu kan fundamental. Tapi kalau Paulus Mesias juga memang nggak mungkin sih. Tapi kan original teksnya mengatakan seperti itu. Tidak ada Tidak ada original teksnya bahwa Yesusnya. Kristus. Tidak ada original teks disebutkan bahwa Rasul Paulus itu adalah Mesias. Tidak ada pernah. Ia Kecuali membuktikan semua asumsi bahwa kamu. adalah Kristus. Ia Tidak membuktikan pernah, Pak. bahwa adalah Mesias. Itu fundamental Apa loh. itu? Karena Coba arti dulu apa? dia mempengaruhi orang-orang di Damsyik. Kamu nggak baca konteks, pura-pura ngomong konteks di awal loh. Apa? Memang konteksnya waktu itu apa? Coba. Gedekan Memang yang waktu punya itu konteksnya saya. apa? Ini Rasul nggak Paulus substansi. mau membuktikan kalau dia Kristus kepada orang Yahudi. Ya memang seperti itu tulisannya, gedein saya aja. Coba tunjukkan konteksnya seperti itu. Coba. Jelas-jelas akan tetapi ya hukum kausa ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi. Yang kau baca nomor 20, di situ orang Yahudi tahu menurut perkataan Paulus bahwa Yesus adalah anak Elohim. Di sini nomor 22-nya akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan adalah Kristus. Tidak ada Yesus di situ. Kok masih macet sih? Aduh. Jadi ayat 20 Apa? kamu ngapain? Ayat 20 kamu apain? Ayat 20 katakanlah itu benar. Tapi di Loh, awal dengar 22, di awal Pak, 22 enggak dia gini. mengatakan, penulis mengatakan, Dengar. Paulus Ayat mengatakan, 20-nya itu apa? Enggak Bang, kan kamu kan enggak boleh seperti itu loh. Ayat 20 iya itu katakanlah berbicara itu tentang benar. Yesus. Ayat Loh, 20-nya kok tentang katakan Yesus. itu benar? Ya kan memang itu rencananya yang kau kamu bawa.
Makanya diam dulu, Enggak, jangan rencananya, jangan Bang, dengar dulu. Enggak. Saya justru mau hajar kamu di sini. Sebentar. Loh, kalau kamu mau hajar gimana ini tulisannya akan tetapi? Loh, ini saya mau hajar kamu. Apa Dengar dulu. hubungannya dengan Ayat akan tetapi? 22, dengar. Benarkah Akan dengar, tetapi aku apa? mau nanya kamu. Akan tetapi Benarkah, apa? dengar. Izin dulu, Bang. Izin dulu saya ngomong. Akan tetapi Benarkah apa? kamu rencana kamu? Bang, dengar dulu. Aku mau nanya sama kamu. Akan tetapinya apa? Aku mau Akan nanya tetapi tentang itu kamu. apa? Akan tetapi berhubungan dengan ayat sebelumnya. Iya, dari ayat sebelumnya katakanlah itu benar. Di sini ada hukum kausa. Mungkin ya, nggak kalau sebab ada kata akibat. akan tetapi tidak ada hubungan sama ayat sebelumnya? Mungkin nggak? Iya, ada hubungan. Akan Mungkin nggak? tetapi, akan kalau tetapi, ada hubungan, kenapa kamu nggak mau baca ayat 20? ya mau baca terserah, tapi substansinya Lu kok adalah terserah kok? substansinya di sini kan dibahas itu mengatakan akan tetapi. justru di ayat benar, iya akan tetapi justru pemberitaan yang diberitakan oleh Rasul Paulus mengenai dia memberitakan Yesus itu membingungkan orang-orang Yahudi. Mana ada? Justru Apanya? 22-nya dia memang membingungkan. Membingungkan karena Ini sudah jawab, akan tetapi itu sama dengan karena. hubungan kausalnya di mana? Enggak. Hubungan kausalnya kamu buktikan. Kenapa orang Yahudi bingung? Kenapa? Karena Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan Mesias. Membuktikan Mesias terus apa maksudnya? Ini Paulus yang menjadi Mesias. Bukan. Sekarang kenapa ada kata akan tetapi? Akan tetapi untuk mengkanter yang tadi pembicaraan di awal 21, 20, 19. Ini kok nggak ngerti? Gini loh, itu kamu ayat cuman 20-nya, cuman enggak, main ayat 20 itu di retorika, situ pura-pura bodoh aja kulihat gitu loh. Iya, kamu pura-pura Iya, pintar. kau pura-pura bego kan? Kamu pura-pura pintar kan? Lah iya, kamu Memang pura-pura orang penipu pintar. itu, orang Betul, memang aku pura-pura bodoh kok. Memang Iya, aku pura-pura bodoh. Makanya tidak Kenapa mengambil kamu pura-pura pintar? Enggak. Iya. Kamu kenapa pura-pura pintar? Bukan Kenapa pura-pura, ayat ini 20 memang kamu aku lepas pintar, dari ayat bisa 22? menemukan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bahwa Loh, di saya tahu original persis kalau kamu nggak text, tahu kok. di original text kan tidak ada. Kau baru tahu ini kan? Kau jujur. Loh, saya tak. Enggak gini, Pak. Memang Apa? Mau bohong? Tidak perlu dengar. Saya mulut ulangin untuk kau kesekian parah. kalinya. Dengar, saya ulangin untuk kesekian kalinya. Saya sebut Nyongor. di ayat 22. Dengar dulu, Bang. Di Rion nyongor. Kau awalnya tidak mengetahui original teks itu tidak ada tertulis Yesus. Baru ini kau bahas. Jangan pura-pura bodoh. Padahal kau memang bodoh gitu loh. ya kamu pura-pura pintar kok. Kau pura-pura bodoh padahal kau bodoh. Kalau aku pura-pura pintar karena aku Loh, kamu pintar. pura-pura pintar padahal kamu Udah bodoh. poinnya, kau memang kosong. Loh, kalau Kau pura-pura nggak bodoh, kalau aku mengetahui bodoh ngapain pura-pura? Original teks itu tidak ada tulisan Yesus. Kau sudah bodoh, ngapain pura-pura bodoh? Eosus tidak ada dalam original teks. Diterjemahkan ada. Kau bilang itu untuk menjelaskan. Teori dari mana yang kau gunakan? Kalau bodoh, bodoh aja, nggak usah pura-pura. Coba gedein. Kalau bodoh, Gedein. Tadi nggak ada bisa manusia-manusia pura-pura di bawah yang so pintar yang membilang di ayat 20 Udah, tidak ada kata kalau Yesus. memang bodoh, Kalau nggak kosong usah kalian pura-pura ada bodoh. di sini ada kok. Jangan ngomong Kalau kosong memang kalian. bodoh, nggak usah pura-pura bodoh. Di ayat 20 itu Di mana? sedang memberitakan, ayat 20. 22-nya ada tulisan Yesusnya atau tidak? Originalnya? Tidak ada. Ya udah selesai. Lu kok selesai sih? Apa yang kau mau bawa? Tidak semudah itu, Pak. Gini, Ya Pak. memang tidak ada. Mungkin. Kalau tidak ada kemudian Dengar diterjemahkan ada, apa fungsinya? Karena kalau kamu secara interlinear satu per satu kata aja kamu artikan apa Di terjemahan, mana Pak. hukum Kata itu? tidak ada maknanya, Iya, Pak. di dalam pembacaan teks original yang tidak ada dikatakan di situ Yesus, diterjemahkan ada Yesus. Itu membodohi, menipu atau meluruskan? Kau jawab. Pura-pura bodoh padahal bodoh beneran gitu loh. Udah, Nah, kalau saya emang tadi nggak sudah- ada, apa? Kalau Dengar. memang nggak ada Kalau- originalnya, nggak kata- ada Yesus. Di dalam dengar, betul. Di Ya sudah, dalam betul kan Pak, selesai. Apalagi yang mau kau bawa? bukan. Saya tidak membetulkan kamu. Loh, yang Jadi betul saya apa membetulkan dong? bahwa Aku mengatakan Dengar, tidak ada dalam original teksnya yang diterjemahkan Yesus. betul. Kau mau menerangkan saya atau Tetapi tidak? Enggak, aku enggak saya mau butuh. menerangkan- Tetapi kamu, menerangkan. aku enggak butuh. Tetapi Jangan bilang kamu. nggak butuh. Nggak Di butuh. sini punya rules. Karena di sinilah Pak, mentoknya LAI itu sedang menipu kalian. Oh tidak.
Kalau tidak, faktanya di ayat 20. kalau tidak, Ya gini, kalau tidak, faktanya di ayat 20, Bang. kalau tidak, yang tidak ada diada-adakan namanya apa? Namanya kamu kurang ilmu. Itu bukan diada-adakan. Kau yang nggak jujur. Itu bukan diada-adakan, Pak. Itu kan Kau terjemahan. ngomong Sebentar, ibaratnya teman-teman. kayak Sebentar, wait. gitu loh. Kau ngomong Bang, bentar. gitu loh. Bentar. akademis, Kalau ngomongin ditambah-tambahin, dengar dulu, Bang. Secara akademis, kalau ngomongin Pak, secara jangan akademis ya, nah, dengarkan. Secara akademis, jangan pura-pura pintar. Ya kok nggak usah pura-pura bego, bego gitu loh. Gimana? Ya memang kamu pura-pura pintar. Ya memang kau bego kok. Udah tahu kalau pura-pura bego itu berarti pintar. Jadi kalau bodoh gini loh, Dek. Kalau bodoh itu Gini jangan loh. aja orang. Sudah Gini, tahu tidak Pak. ada di dalam original teks, terjemahannya ada, kok masih membenarkan terjemahannya? Bukan, karena itu Nah, tidak bukan bisa apa, dilepas kalau dari memang kau sudah bodoh. Dengar, ya ini. Ya, Ya, karena kau bodoh izinkan gitu loh. saya bukan. Izinkan Ya karena kau saya bodoh, menjelaskan. Yon. Dan dulu kau Tidak. nggak berkembang. Jangan ngomong kosong, Pak. Ini kosong Jangan itu ngomong tahu. kosong di sini. Jelas-jelas di situ Enggak original mungkin. teksnya tidak ada dan diterjemahkan ada. Kau masih membantah gitu loh. Apa yang kau mau bantah? Bukan. Apa? Yang mau Sementara saya kau sudah bantah bilang itu iya di original teksnya nggak ada. Kan poinnya di Dengar situ. dulu, Pak. Apa? Terjemahan itu kan dibuatkan supaya orang mengerti, bukan malah makin bingung. Kalau Ya diterjemahkan kalau ternyata ada orang akademis Bang, yang dengar tahu dulu. original teksnya dan mengkonfirmasi dulu ternyata dong. tidak ada di original teks. Loh, gini loh, ayat 22 itu tidak bisa kamu lepas dari ayat sebelumnya. Karena itu sebuah rangkaian peristiwa, Pak. I don't care. Nah ini dia, karena ke I don't care-an lu, makanya yang LAI aku care-nya menjelaskan itu adalah konteks, Pak. Poinnya kalau yang tidak ada dalam original teks diada-adakan di terjemahan, apalagi ini objek Yesus yang tidak ada di original teksnya itu tertulis Yesus diada-adakan. Justru Pak, kalau misalnya Justru kamu itu memang Yesus ini kalau memang diada-adakan Bang, dari Bang. awal. Nggak, Awalnya gini memang loh. nggak ada. Ini Kalau kan dibilang Yesus yang di original teks tidak ada namanya, kemudian di terjemahan ini muncul Yesus. Ini Yesus fiktif atau tidak? kata Yesus di situ pun kalau nggak disebut itu disebut Kristus, Pak. Kata Kristus kan itu ada. Tapi Apakah Kristus yang Kristus dimaksud hanya ayat Yesus? 22, Udah, kalau Bang, dengar mau dulu, Bang, dengar dulu. lagi, Bang, dengar dulu. paling Stop, pandai stop. lompat kayak kodok. Udah. Tidak Poinnya gini. lompat, ayat 22. Dengar dulu, Bang, dengar. Ayat 22 kan disebut Kristus. Oke. Tinggal Dengar, kau Bang. amini. Ayat 22 kan disebut Kristus. Oke, Dengar, supaya tidak ayat muncul 22 kan supaya tidak ada muncul tapi dan kamu membawa kemana-mana, karena yang membawa data ini adalah saya, ya, KPR 922, saya yang bawa. Kamu melarikan ke 20 itu namanya lari, ya, hanya mengajar untuk menjelaskan konteks. Kagak. Yang Kalau saya lari itu bawakan. tadi saya bahas Dengarkan dulu, saya 53, tiba-tiba dulu. bahas keluaran. Nah, itu Dengarkan lari. dulu. Lu ini Dengarkan dulu. ayat sebelumnya, Pak. Itu nggak Dengarkan lari. dulu. Enggak, saya kasih tahu. Ya kau lari. Saya tidak kasih tahu kamu. Ya dengarkan. Tidak. dengarkan. Ya dengarkan. Enggak, dengar. Saya Yang mau bawa Kamu yang yang bawa KPR 9 siapa? ini kitab saya. Yang bawakan dalil tentang KPR 922 original teksnya tidak ada di terjemahan Yang ada. Itu mengangkat. siapa? Siapa? Yang mengangkat gimana? Yang mengangkat permasalahan di dalam KPR ini itu kamu, betul. Ya udah. Apa? Ayatnya ayat berapa? Apa? Kalau udah Ayat kenapa? berapa? Ayat 22. Ayat Oke. 22. Terus tentang apa Dan? yang saya bawa? tentang Rasul Paulus yang membingungkan orang Yahudi. Tuh kan emang red hearing. Yang Enggak, saya red bawa hearing sih. adalah yang saya bawa adalah dalam konteks Paulus mengaku Kristus. Sosok konteks kamu. Kamu lagi bahas teks kok, bukan konteks. Kamu lagi mengabaikan konteks. Konteks pembicaraan Jangan ngomong kita, konteks. Bahlul. Bodoh Ngomong kali lah kosong ini kamu. orang. Kamu yang lagi bahas ini. Kau yang lagi kamu bahas bodoh ini gitu loh. teks. Jadi kalau bubuk aja. Kau mengamini tidak kalau di original teks tidak ada Yesus? Loh, dari tadi saya udah jawab berapa kali, Pak? Ya sudah, selesai. Apalagi yang mau kau enggak, dengarkan? bukan selesai begitu aja. Apa dong? Terjemahan itu Yang saya bawa. Yang saya begini bawa. sistemnya, Bang Ziko. Yang saya bawa. Jadi pada saat kau saat hanya saya mau menjelaskan ayat saya, aku nggak saya nggak peduli dikasih teman-teman kesempatan Muslim ya yang menonton tidak butuh penjelasan kamu. Loh, yang kita mau buktikan karena- validasi
Bagaimana terjemahan itu ada, original teksnya nggak ada. Pahami itu. Artinya, gini, artinya kan kamu kan sudah mengamputasi hak saya untuk berbicara tentang kitab saya. Saya kan lagi dalam hal memverifikasi, membuktikan bahwa di tidak ada original kata Yesus di dalam 22 toh? Iya. Itu Nah, yang saya mau verifikasi. menjelaskan. Baik, gini. Diam dulu. Kalaupun disebut tidak ada kata Yesus di situ pun, itu bukan berarti membuktikan bahwa Rasul Kristus itu adalah Rasul Paulus itu adalah Kristus, Pak. Ingat 1 Korintus 11 nomor 1 tadi. Jangan pura-pura pintar, Pak. Saya tutup. Pintar. Nggak usah receh, omong kosong kau. Jangan pura-pura pintar. 1 Korintus 11 nomor 1 ya. Kita tadi membahas tentang original teks, tidak ada pengikut, kau memaksakan ada. Saya buktikan ada lagi di Mimite kok. KPR. Mimite ada kok. Ada berapa Mimite? Ada berapa Mimite? Satu, jangan Di lagi terjemahan ini. ada Jangan berapa terus pengikut? begini, Pak. Di Tadi terjemahan sudah ada case berapa close. pengikut? Enggak, tadi kamu Di sudah meng-case. terjemahan Enggak, ada berapa di pengikut? situ, Di terjemahan ada berapa pengikut? Pak, makanya aku bilang, saya kasih tahu prinsip Ada dari berapa penerjemah pengikut? itu. Saya tampilkan, kecilin aja Ada dia, dua, Pak. Bos. Udah. Ada dua, Pak. Ada dua. Ada dua. Di original Ada teksnya dua. berapa? Satu. Ya sudah. Loh, kok ya sudah? Lah terus apa lagi yang Apa kau poinmu mau apa? mau Loh, elak? Gini, Di Pak, original setiap teksnya bahasa pengikut itu 1, di terjemahan 2. Ditambah atau dikurangin? bukan begitu. Bukan begitu, Pak. bukan begitu. Nyongor aja dari tadi, nggak ada isi. Kalau botol aja Benar, lah, Yon. Nggak usah sok pinter kau. Bukan. Pak, Apa penerjemahan itu, Pak. Dengar dulu, Pak. Apa? Dengar. Apa? Penerjemahan itu, ya dengar dulu. Apa? Penerjemah itu, Apa? penerjemah itu, Pak. Lo astaga naga Tuhan, ya kamu diam. Iya apa? Nggak urus. Jadi poinnya sangat disayangkan kalau dia mengakui di original artinya kan kamu kan nggak mau, Mimite teman-teman itu kan bisa lihat 1. toh. Lihat, teman-teman tuh bisa ngeliat, ta. Udah, Kamu nggak tidak usah framing peduli dengan receh. aransemen. Kalau cuma Lo nggak liur aja framing. lah. Ini loh, bukan Lo framing. bukan. Kau yang mengatakan tadi di Kamu original nggak- teksnya emang- pengikut itu memang aku tadi Mimite dengar cuma dulu, Bang. 1. Mimite cuma 1. Penerjemahan itu, Pak, penerjemahan Mimite itu tidak cuma dalam kata 1. Diam dulu. Bener. Mimite cuma 1. Betul. Di terjemahannya ada berapa pengikut? Tadi saya sudah jawab. Aku rasa nggak Ada perlu lagi jawab. 2. Nah, kalau udah jawab kenapa lagi kau telan lagi ludah yang sudah kau keluarkan? Wah, karena kamu tidak mengerti prinsip dari penerjemahan itu apa. Menerjemahkan itu dibuat, Apa? dengar nggak? Definisi Dibuat- definisi lari lagi kemana-mana. Bukan definisi. Jangan sok Saya bukan pinter tentang kau. definisi. Bukan sarjana mana? Saya Kau STT mana? Enggak, Bang, nggak usah ngomong kayak gitu. Loh, nggak usah ngomong justru STT, kau yang STT. mengatakan. Saya bukan STT, Pak. Kalau nggak STT kau sekolah di mana? Universitas mana? Itu itu sifatnya konfidensial, Pak. Nggak akademis. Itu sifatnya konfidensial. Tidak Ngapain? ada kewajiban saya untuk Makanya memberitahu kalau kau saya mengatakan kuliah di orang mana. lain sok pinter, orang itu ternyata Nggak perlu. akreditasi bahwa dia magister. Salah orang nggak kau? Kamu magister terus kenapa? Loh, kenapa? Kok mengatakan aku sok pinter? Ini Ya, jelas-jelas. memang kamu so pinter. Nah, memang pinter kok, aku magister. Saya kasih tahu, Kok bukan apa? kayak gitu, Pak. Kok apa? Bukan. Apa dong? Bukan, nggak perlu sama. Kamu nggak perlu tahu, Pak. Kok apa dong? Kamu nggak perlu tahu kok. Apa? Saya bukan murahan. Sarjana mana kau? Saya tidak pernah. Saya nggak mau murahan seperti kamu. Oh, Saya udah, sarjana kau apa memang saya nggak peduli. murahan. Kau cuman bisa memframing orang sok pinter. Loh, Nah, kalau lihat, ternyata Pak orang itu Ziko. pinter magister gimana? Coba lihat. Apa coba lihat apa? Kan nggak boleh seperti ini. Bagaimana? Aku tidak Bagaimana? menyerang Bagaimana? kamu. Pribadi itu Kau nggak perlu, Pak. mengatakan sok pinter itu menyerang nggak? Itu bukan nyerang pribadi. Itu bukan nyerang bukan pribadi, nyerang Pak. pribadi. Nyerang Sok pribadi pinter itu sesuatu bukan nyerang tentang pribadi. identitas. Tidak. Apa? Loh, ya itu memang itu bentuk kritik saya sama kamu, bukan menyerang. Itu Oke, kalau kritik. kamu saya kritik, Kalau menyerang suatu hal yang harusnya tidak jelas-jelas menjadikan kita gini. omongan. Ini makanya Kamu jangan begini loh, ngomong makanya begini loh. kosong. Kenapa sih? Memang cuman andalannya cuman berliur gitu loh. Berliur Ya. apa? Berliur. Ludah, Sudah ludah. jelas tema berliur. Jadi sudah kita kasih tahu nih original teksnya. Mimite itu 1, terjemahannya 2. Jelas Enggak berbeda kayak dong. gitu, penerjemahan. Enggak, maksudku tolong dulu izinin Pak Ziko, Bang Ziko. Tolong dulu Ya. izinin gue ngomong, biar kan dipotong. Tolong dulu, Ya, tolong ya. dulu, Bang. Tahan Bang dulu Ziko. Kang Dito. Ya, Oke, biar oke, Kang oke, Dito oke. Ya, lihat. kamu diam dulu, mulut kamu diam dulu ya, Bang. Ya. Ya, Penerjemah kamu prinsip itu yang benar penerjemahan kalau itu. ngomong.
Enggak, kamu diam. Udah diam, Kamu aku sudah mute. nyerang pribadi aku tadi. Deal ya. Penerjemahan itu dibuat supaya dengar Bang. Penerjemahan itu dibuat supaya kamu mengerti maksud ayat itu apa. Bukan dalam rangka untuk ada 8 kata itu diturunkan satu persatu. Enggak seperti itu prinsip penerjemahan, Pak. Oh, karena di sini ada pengikut ada 1, diterjemahkan ada 2, berarti itu ditambah-tambahin. Bukan. Penerjemahan itu untuk menjelaskan kan kaidah masing-masing bahasa berbeda-beda, Pak. Oke, sudah. Itu Cukup? bahasa Yunani belum. Oke. Udah dapat poinnya. Kok begitu? Udah dapat poinnya. Sekarang saya bantah. Udah tepuk tangan selesai cuma. Iya, sudah dapat poinnya. Iya, poinnya dapat. Saya dapat poinnya. Jadi menurut Rion, terjemahan ini adalah tafsir. Metode untuk memahami terjemahan itu adalah translasi. Perubahan kata per kata, itu terjemahan. Kalau tafsir, ini beda lagi, transisi. Ini aja nggak pandai loh, gimana sih Rion? Aduh, makin kelihatan low level lah kalau kayak gitu. Terjemahan Ya, ini, anggaplah kamu, Bang, nggak apa-apa lah. Kamu kan lebih tinggi. udah. Kau ngomong aku diam. Kau sekarang diam, mulutmu diam. Di mute. Aku tadi mute. Nggak enak kan digituin kan? Translasi adalah kata per kata. Transisi itu tafsir, pemahaman. Kau nggak bisa bedain itu, Yon. Makanya aku tanya tadi, kau sekolah di mana? Membedakan translasi dengan transisi nggak tahu. Udah, bubuk, cuci kaki, tidur sana, Dek. Jangan kayak gitu, Bang. Bukan seperti itu. Bukan karena kamu habis ngomong terus ada orang tepuk tangan, terus kamu suruh saya tidur, terus kamu jadi pemenang. memang Saya ini mau menghajar kamu sekarang. Iya, Saya poinnya giliran transisi sekarang. sama translasi apa? Saya ini omong kosong. Penerjemahan itu tidak Pak, pemahaman tidak bukan semua terjemahan. penerjemahan dilakukan dari kata per kata. Tidak semua. Coba Kaidah terjemahan itu nggak seperti itu. Terjemahan itu bisa Tunjukkan dalilnya. diterjemahkan. Tunjukkan dalilnya kalau terjemahan itu adalah tafsir. Tuh, kenapa kamu menunjukkan itu? Saya tidak ngomong terjemahan itu tafsir, Pak. Kau mengatakan terjemahan bukan kata per kata, tapi Bukan, pemahaman. justru saya Itu mau tafsir. menyanggah perkataan kamu. Bukan, dengar. Saya mau menyanggah mulut kamu tadi yang ngomong kalau terjemahan itu dia mesti kata per kata. Nah, justru saya mau kasih tahu, tidak segala hal dalam menerjemahkan itu dari kata per kata, karena bisa hancur, Pak. Ambil kaidah bahasa Indonesia, terjemahan dengan Di mana? tafsir, apa Di mana? bedanya? Sebentar. Tunjukkan dalil. Justru saya mau tanya kamu. Tunjukkan dalil kalau terjemahan itu artinya Omong kosong. kata per kata diterjemahkan. Kayak anak kecil, Coba udah tunjukkan. bocil, bubuk aja lah sana. Dah. Bubuk aja kau, Dek. Dah. Kurang ilmu kau. Kamu jangan ngomong Jangan kosong menyesatkan di sini. publik. Kalau terjemahan itu Jangan kau ngomong bilang tafsir pemahaman, itu kaidahnya salah. Terjemahan itu translasi kata per kata. Ngomong kosong, Pak. Yang ngomong kosong Terjemahan kau. itu Kau nggak sekolah. Kamu kok. mana dalilnya? Kau nggak Terjemahan sekolah, itu kau adalah buta huruf. translasi. Ngomong dari tadi kemana-mana. Bang, jangan gitu, Bang. Ngomong Bang, kosong aku tuh bukan kau. baginda Ada Muhammad ilmu. loh. Loh, saya bukan baginda Botol Muhammad lo. loh. Udahlah. Buang energi Aku juga bukan sama baginda kau. Muhammad loh. Udah. Omong kosong, teman-teman. Kemana-mana Dia tuh, menyebut ke bahwa Nabi terjemahan Muhammad itu dia adalah bilang. kata per kata. Udah, kalau kau terjemahan sekarang itu sudah adalah di kata iman per kata. ortodok, Kaidah kau harus belajar terjemahan banyak itu kata per original kata. Jangan text. omong kosong. Kalau kau memang Jangan sudah omong menjadi kosong. ortodok, ya, Nggak ada hubungan sama ortodoks, Pak. belajarlah original text. Tidak ya. ada hubungan sama ortodoks. Kamu Kalau nggak usah nggak ada nyerang ya udah kau pribadi. diem cuci kaki deh. Ngapain lagi? Kenapa? Kok Menyesatkan berantem kayak banyak gini orang sih? mengatakan Kok terjemahan berdebat itu disuruh tafsir. lawannya cuci kaki? Udah. Kok berdebat Mau lawannya ngomong suruh cuci apa kaki? lagi? Takut. Udah omong kosong. Ngomong-ngomong, kalau Omong kamu kosong. pengecut, Omong kosong. kamu pengecut. Omong kosong. Lawannya disuruh cuci Omong tangan, kamu pulang. kosong. Oke. Udah dari tadi bubuk loh. Omong kosong doang. Oke. Baik, saya tengahin. Sebentar, Ya, mungkin sebentar. Aku Bang Ziko, sebentar dulu. Terkait Iya. tadi kisah Parsus 9 ayat 20, beliau sudah mengabaikan ayat-ayat sebelumnya dan bahkan dia menyebut I don't care. Nah, cara seperti itu bukan cara akademisi, Pak. Oke, saya bantah. Kamu mau melepas belum? Baik, Kamu saya mau bantah. melepas Kalau teks orang mengalami belum? dalam diskusi debat itu red hearing. Bang Ziko.
Awalnya Bang kita Ziko, membawa ke saya kisah belum- para rasul pasal 9 adalah tentang verifikasi original teks yang tidak ada diterjemahkan menjadi ada. Kenapa kau lari? Kau lari, Bukan. kau lompat kayak kodok. Dengar, Apa? bukan Apa? ayat, Bukan apa, tapi ayat. lompat. Nah ini nih. Apa? Setiap saya ngomong apa doang. Ya, Ya, kemampuan jadi kamu memang dari tadi substansinya kayak gitu, kan Pak. saya yang membawa tentang Terus pemahaman kalau di kamu original text kamu yang tidak bawa, ada. lantas saya nggak boleh ngomong. Kalau kamu Original yang text bawa, ada lantas atau saya nggak tidak? boleh ngomong. Original text ada atau tidak? Betul tidak ada. Ya Benar sudah. tidak ada. Kalau di Super Bowl Maksudnya? siapa yang menang? Dalam debat Loh, saya yang nggak dilakukan oleh Superpel, pada saat orang mengamini yang sudah tidak ada kau meyakini juga tidak ada, itu kemenangan mutlak saya. I don't care. Saya ini nggak ngomongin Superboy. Loh, itu tidak berhubungan sama substansi pembicaraan kita, Pak. Itulah kenapa saya bilang I don't care. Kita Tapi ngikutin pada parameter saat kamu debat yang dibuat oleh Oten, ya. Pada saat lawan berbicara, lawan debat mengikuti, menyetujui, maka dia mutlak ke knockout. Selesai kau. Udah nggak usah omong kosong, Ini, banyak Pak. cincong kayak bencong. Udah, diem. Oke, kalau Islam banget kamu. Iya. Kamu Islam banget. Ya memang bencong. Kamu gimana terlalu coba? Islam. Dari tadi lompat Gini. kemana-mana. Oh, Islam ngomong kayak begitu kok. Cara enggak, saya tuh nggak ngomong kamu bencong. Oke, Masa oke. Kristen bencong semua kayak Enggak, begini? saya nggak jarang. Oke, Masa oke, Kristen saya bencong nggak semua kayak bencong. gini? Bang Ade, Kok bencong semua sih? Iya. Bang Ziko, kamu itu musuhnya yang benar dong. Udah, Kang Dito. Iya, ini Kalau sama manusia nangis. seperti gini, bukan nangis, Bang. Iya. Bukan. Oke. Gini. Artinya, Ada Rion, Kang Gito dengerin saya dong. Ya, artinya saya sebagai host melihat ini udah deadlock gitu ya. Masing-masing mengklaim diri memperoleh kemenangan. Tapi itu nggak ada masalah itu. Ya, Oh, kira saya nggak pernah mengklaim kok. Saya nggak pernah Iya, mengklaim. Ya Beliau udah yang kayak mengklaim. gitu, ya sama. Bawa-bawa nama-nama Superboy lagi. Saya nggak pernah debat di Superboy kok. Udah. Kamu nggak pikir Superboy itu standar saya? Cuman menggonggong. Memang Superboy standar aku. Saya nggak pernah membuat standar saya di bulan Superboy. Udah. Superboy ngapain kayak waduh Curhat nggak peduli mulu. saya. Oke, gini. Kita closing statement ya. Saya kasih kesempatan masing-masing pihak closing 3 menit. Sambil kita Nggak usah kebanyakan Pak, 2 menit aja. Kalau sama orang nggak berpendidikan gini ngapain lama-lama? 2 menit ya, Pendidikan pokoknya 3 menit. yang Nggak nggak perlu kuliah lama-lama. siapa, yang magister siapa. Iya. Nggak Jadi kuliah lagi. sambil kita memberi kesempatan. Ya nggak kuliah tuh bagian Muhammad. Iya. Ada. Wah, apalagi Yesus, sekolah aja nggak ada ijazahnya, colok-colok pancat keledai. Dia disebut guru kok. Dia disebut guru, dia Tuhan kok. Apaan? Jangan Bukan cuma nomor makanya gini 27, Bang, dia jangan ngomong pelayan seperti kok. itu. Dia pelayan kok. Ya, teman-teman di bawah yang memberikan dukungan kepada Ade, tulis Ade, memberikan dukungan kepada Kang Dito. Gak usah tulis Pak, Kang gak Dito. usah ngomong kayak gitu Pak Ziko, gak usah begitu. Kalau orang di Komal Islam, kalau Komal di Islam tentu pasti banyakan kalian. Nggak usah curhat. Iya. Nggak usah curhat. Silakan Kang Aderion 2 menit closing, Kang Dito 3 menit closing. Aderion terlebih dahulu. Silakan, Aderion. Iya, memang harus aku. Jadi usaha beliau si Dito ini untuk membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah Kristus itu usaha yang omong kosong. Karena dia tadi mau mengambil kisah para Rasul 9 ayat 22, dia tidak peduli sama ayat sebelumnya di mana Rasul Paulus justru memberitakan Yesus sebagai Mesias. Itulah yang disebut di ayat 22 itu memang tidak ada kata Yesus di situ, Pak. Tapi itu merujuk pada Kristus yang ada di ayat 20. Jadi kamu nggak bisa itu memisah-misahkan itu. Bukan karena juga di ayat 22 tidak ada Yesus, lantas si Kristus itu adalah Paulus. Enggak. Itu tidak bisa seperti itu karena ayat 20 itu justru memberitakan bahwa Rasul Paulus itu memberitakan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Itulah kenapa orang Yahudi bingung. Karena itu. Bukan karena Rasul Paulus adalah Kristus. Apa hubungannya terus jadi Yahudi bingung? Kan hubungannya kan harus ada dari atasnya. Oleh karena itu tadi makanya akan tetapi, nah itu kan harus kamu nggak bisa lepas dari ayat sebelumnya Pak. Nah manusia pintar seperti tadi Kang Dito itu mau mencoba melepas itu ya nggak bisa. Buktinya apa? Beliau tadi mengatakan, oh saya nggak peduli, I don't care. Kan nggak boleh kayak gitu Pak. Bagaimana pada saat saya berbicara tentang Al-Quran, tetapi saya bilang oh saya tidak peduli tentang asbabun nuzul? Nggak bisa Pak.
Alkitab kita masing-masing itu punya sistemnya. Kamu harus membaca dari asbabun nuzul, dari hadis terkait dan sebagainya. Itu pun saya lakukan. Tetapi kalau kamu nggak boleh asal sembarangan. Cuman di ayat ini tidak ada kata Yesus, berarti di sini adalah Paulus Kristus. Itu omong kosong, Pak. Itu omong kosong. Oke, ya itu closing statement dari Kang Adelion, narasumber Kristen. Silakan Kang Dito. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi, ada telepon lagi siapa ini? Udah biasa. Itu ucapan selamat kali itu. Gak apa-apa. Aku udah biasa kok. Ucapan selamat itu ya. Iya, sebentar. Jadi poinnya begini. Kalau dalam hal ranah akademis yang mau diambil jalurnya, yang terakhir ya terutama, kalau membahas teologis, memang di dalam Bible ternyata kalau dilihat, diyakini ada teman-teman Oneness mengatakan Allah itu yang menjadi manusia. Mereka tidak percaya firman, karena firman yang dikatakan di Yohanes 1 nomor 1 itu kemudian dibenturkan dengan Matius 1 nomor 18 yang ternyata Bunda Maria ya mengandung dari Roh Kudus, tidak ada hubungannya dengan firman. Itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Kemudian kita bicarakan yang tadi sempat stagnan. Memang namanya retorika itu harus seperti itu ya. Secara pribadi ini kan olah kata ya. Adelion orang lama, di WA juga sering, di WA grup. Saya juga punya kok kontaknya Adelion di WA saya. Cuman poinnya begini. Kalau secara jalur akademis, kita membicarakan hal yang tentang terjemahan dengan original teks, arahnya adalah linguistik. Kemudian kalau terjemahan, itu dalam sisi akademis disebut translator atau transisi. Translasi maksud saya. Translasi itu terjemahan itu kata per kata, baru digabungkan menjadi suatu kalimat. Tetapi kalimat ini bisa menjadi tafsir, tetapi harus ada rujukan. Siapa yang membuat? Ternyata di Indonesia ada lai. Apakah lai kemudian memasukkan nama Yesus yang tidak ada di dalam original teks? Itu tidak dasar atau berdasar? Itu ya. Terus kemudian kalau tentang transisi, ini kan terjemahan. Pemahaman seseorang lain yang dia ambil sebagai tetua, yang dituakan. Dia memiliki beberapa syarat untuk menjadi penafsir atau pemaham. Banyak rujukan. Itu yang disebut dengan tafsir pemahaman. Nah, kalau dia membawakan substansi dalam diskusi supaya tidak lompat, indikasinya adalah dari 1 Korintus pasal 11 nomor 1, original teks hanya ada satu memetai. Memetai itu pengikut. Di terjemahannya ada tertulis terjemahan pengikut yang awal sama pengikut yang akhir. Sudah diamini memetenya cuma satu, yang diterjemahkan pengikut ada dua. Ini nambahin atau ngurangin? Jelas nambahin. Nah, yang ada di KPR 9 nomor 22, saya memvalidasi original teks itu tidak ada nama Yesus. Tidak ada disebut Yesus. Ayat 22. Saya sampai bilang ayat loh. Objektivitas pembicaraan kita hanya di KPR 9 nomor 22. Tentang Yesus itu tidak ada di dalam original teks. Loh, penting loh Yesus ini. Tidak ada di dalam original teks, di terjemahan diadakan. Ini nambahin. Kacamata akademis saya dengan akademisnya Adelion, mungkin magister dengan bachelor, itu memang jauh bedanya. Jadi ini closing statement saya. Secara akademis orang bisa melihat, memahami di bawah ranahnya kemana. Ke pembicaraan substansial, satu perikop atau satu ayat. Satu ayat ini untuk apa? Untuk membedah tentang translasi. Ada atau tidaknya originalnya, kemudian diterjemahkan, ditambahin. Nah, itu yang bahaya. Kalau kitab suci yang dibaca original teks, seperti halnya di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
orang bisa membaca. Maknanya bagaimana? Ada tafsir. Tafsir ada, terjemahan ada. Terjemahan itu kata per kata, kalau ada dalam tanda kurungnya, itu merujuk kepada penekanan. Tapi kalau ditafsir, ini orang yang menafsirkan adalah ahli ulama tafsir. Pemahamannya ternyata sama. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab. Jadi Quran itu yang berbahasa Arab, bukan terjemahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ziko izin ya. Bang izin digedein Bang Ziko. Izin digedein Bang Ziko. Sudah closing apalagi sih? Nanti ada saya berikan kesempatan, tetapi saya tutup dulu diskusi antara Kang Dito dengan Ade Rion ini. Memang temanya ini Rion versus Bible gitu. Dan closing statement dari masing-masing narasumber tadi sekaligus menjadi kesimpulan dalam diskusi kita kali ini. Ya, Ade Rion, sebelum menampilkan data, saya minta dulu Ade Rion dengan Kang Dito jabat salam dulu. Nggak usah, Bang, nggak usah. Peluk-pelukan gitu. Nggak usah. Ajaran Nggak usah. Nggak mau ah. Saya nggak menghina dia kok dari tadi. Nggak mau ah. Aku nggak menghina dia dari tadi kok. Ini bukan persoalan. Dari statement, nggak mau. dari closing statement aja kan kita kelihatan kan yang beradab sama yang tidak beradab siapa? Tolong Enggak, bentar. Ajaran kasih Pak, gitu. Pak, bentar. Udah, Ini ya. banyak yang Enggak. nonton. Nanti orang kira kita di Dan sini kan kelihatan berantem dari gitu. tadi, teman-teman bisa melihat kok dalam hatinya walaupun sesama Islam, mana yang beradab sama yang tidak beradab. Ya, di sini Pak, kata hautos di situ katanya this is, inilah Kristus. Maksudnya kan berhubungan dengan bukan Ini udah akulah Kristus. nggak menjadi bagian dari diskusi ya, Dek ya? Udah satu artikel tadi. Enggak, tidak. Jadi kalau misalnya gini Bang, kalau beliau tadi yang seorang akademisi ini, yang seorang S2 ini mengatakan bahwa Rasul Paulus itu menyatakan dirinya adalah Kristus, omong kosong. Di sini dia tidak merujuk pada akulah Kristus. Masih Itu. lanjut curhat. Nggak tahu malu. Panjang ceritanya ya. Jangan Nggak tahu malu, nggak tahu malu. Emang udah Jangan nggak omong punya kosong kamu. kemaluan? Yang kamu lah nggak tahu malu, udah closing masih aja pengen terus. Kenapa sih? Nggak terima. Kenapa Nggak sih? puas dia, Bang. Nggak puas. Closing gini loh Pak. Enggak, closing kamu itu pun tadi ngomong tentang oneness itu nggak ada hubungan sama apa yang tadi kita bicarakan. Oh ada. Nggak ada. Kita Dan dari tidak di berbicara luar tentang situ oneness. ada. Elohim yang Pak, menjadi Tidak, Panjang kita ya. sama sekali Pak tidak berbicara Udah. tentang Tritunggal dengan oneness Pak dari Jimat tadi. ini panjang urusannya, Pak Jimat. Nah, aku udah ngeliat Nggak mau. kok tipenya si beliau ini si gitu ini. Udah. Aku udah tahu Masih tipenya. lanjut. Kenapa sih? Omong kosong disuruh pulang, cuci tangan, cuci kaki. Pembual. Udah. Kosong kalian. Cuci kaki aja sana lo. Udah. Adalah memalukan pada saat kamu membahas Alkitab, kamu tidak mau aduh, melihat ayat malu. sebelumnya, Pak. Udah. Adalah Jadi memalukan. gimana ini? Masih mau lanjut? Mau lanjut nih. Gini loh. Ya Tadi udah, yang minta langsung closing lanjut statement kan saya. Buka kalian. lagi di sesi berikutnya Belum. nih. Yang tadi yang minta closing yang minta closing statement bukan gua kok. Ya udah kan host. Dan memang di sini kan Kenapa nggak ada yang aturan. ngatur? Emang ada aturan kamu di sini? Tadi Nggak ada. deadlock. Saya takutnya kita berantem, dilaporin polisi. Tapi kalau mau berantem lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Laporin polisi juga nggak apa-apa. Saya tidak membahas Islam kok. Melapor Tapi polisi juga nggak nyenggol-nyenggol apa-apa. Baginda Muhammad. Nyenggol Nggak apa sih? ada. Apa sih yang saya senggol dari tadi, Pak? Nah, yang saya senggol apa? Pura lupa. Bang Jiko, lanjut Iya, part iya. 2-nya. Part 2 nih. Part 2 Part 2 lagi. Ini apa temanya? Ini Rion versus Babel tadi. Ada Rion melawan Babelnya sendiri. Apa temanya nih, Bang Ade? Ya udah dua Kristus lah, dua Kristus. Ini kan Dua pemahaman Kristus. tentang Kristologi. Enggak. Dia merasa Enggak. Tadi saya mau nanggapin yang tadi. Enggak, saya mau membuktikan tadi kalau di ayat 22 itu tidak ada pengakuan dari Rasul Paulus bahwa dia adalah Kristus. Oke. Ada nggak Yesusnya? Enggak. Sekarang saya tanya, di situ benarkah Rasul Paulus mengaku dirinya Kristus? Bener. Coba kau pahami Di mana yang kata apa? betul-betul. Iya, di mana kata-kata di mana? bahwa- Aku adalah Kristus. Oke, bahwa Yesus itu ada nggak? Loh, enggak, di situ kalau bahwa Yang menunjuk, ini apa? yang merujuk kepada original teks diterjemahkan bahwa itu ada nggak? Bahwa Yesus. Kau kasih hati lo tadi lo, cuman Yesus tok lo. Kalau bahwanya itu juga Tadi, tidak ada dalam original teks gimana dong? Ini deh. Hautos.
Hotos Mana? estin ho Christos. Itu apa artinya? Ya kau yang paling baca bawah. lah. Yang kau baca Loh lah. itu loh. Iya apa? Ya, silakan, This silakan, is the silakan. Christ. Loh, sekarang kalau misalnya Rasul Paulus This ngomong is itu ke ini siapa? adalah Kristus, loh, kalau Rasul Paulus ngomong itu, artinya dia Iya. mengaku dirinya Kristus bukan? Is itu merujuk kepada siapa? Kristus yang di atasnya, makanya ayat itu tidak boleh kamu ngaku dari ayat sebelumnya. Liwatin dompala Lu di kok, situ Paulus. dengar, Bang. Ngarang. Bang Ziko Kosong dengar kau, teman-teman omong dengar. kosong. Enggak, jangan marah-marah, Bang. Bukan Di nomor sini 22 tidak itu ada membahas siapa? Membahas Yesusnya atau Paulusnya? membahas Yesus dong. Sebelum ayat ke-22 kan ada ayat 20, Pak. Pakai kacamatamu yang benar. Akan tetapi Saulus di Pakai, Pak, situ. saya- Kau pun sudah pakai kacamata masih perlu ganti rupanya minusnya. Nggak usah Akan ngomong tetapi mata diserang-serang. Saulus. Apa sih hubungan mata gue diserang? Apa sih? Akan tetapi Saulus. Mata lah diserang. Nah kau gak membahas Kuliah di itu. mana diserang? Emang Islam kamu? Memang gua Islam. Hubungan ke mata. Ya memang benar. Kan saya nggak masuk menghina kan? Saya nggak menghina kok. Kalau saya bilang kamu Islam. Di sini Pak, di sini tidak disebut aku adalah Kristus. Inilah Kristus karena apa? Ini berhubungan sama ayat sebelumnya. Itu loh. Hotos estin ho Kristos. Di situ tidak ada mengaku akulah Kristus. Never. Ini ayat 22. Terus kamu kesimpulannya di sini kan kamu kan tadi kan mau membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah Kristus kan? Lo omong kosong kamu. Memang di situ nggak ada kata Yesus, betul. Memang nggak ada kata Yesus. Karena ada kata ini loh. Hotos estin ho Kristos. Di sini coba diterjemahin apa artinya? Nah, kalau kamu diterjemahin interlinear ya. Oke, baca satu ayat itu. Akan tetapi Saulus atau Yesus substansinya ke situ. Ya apa? Coba baca. Yang disebut iya itu Yesus atau Paulus. Kau baca yang benar, coba pelan-pelan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Iya di situ karena siapa? ia Ntar dulu. membuktikan. Iya di situ siapa? Tutup gini. Ngapain sih Emangnya bubut kayak gini apa tuh? ini? Nggak jelas. Ini karena ia membuktikan bahwa Iya, siapa? Yesus adalah Mesias. Iya siapa? Rasul Paulus. Membuktikan bahwa Yesus itu originalnya ada nggak? Tidak ada. Ini originalnya ini. Ini berarti nggak ada nih. Kan bahwa Originalnya ini Yesusnya gini Bang. tidak ada. Enggak, Bang. Tar dulu. Bang pura-pura pintar. Dengar dulu Bang. Udah, Dengar dulu. Nggak usah, Di nggak usah. sini Nggak usah disebut beneran Hoios bodoh. Nggak usah estin beneran bodoh. ho Christos. Nggak usah Di sini beneran tuh, bodoh. Hoios estin ho Christos. Artinya apa? Bahwa ini adalah Kristus. Dia tidak ngomong aku adalah Kristus. Oke. Nah, ini itu apa? Kata ini di sini apa itu harus merujuk ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Kok ayat sebelumnya Ya. kata sebelumnya tolol? Gimana sih? Nah kan kayak ke gini ayat nih orang Islam sebelumnya kayak gini nih tolol-tolol. Saya tidak nyebut kamu tolol loh. Saya bilang pura-pura pintar. Kalau pura-pura pinter itu definisinya Aku apa? Bodoh. Definisinya idiot. Emang Idiot. yang Tapi kan saya nggak bilang kamu goblok. Udah tolol. Lebih menyakitkan sebut pura-pura pintar Ya dibanding udah. kamu bilang tolol. Pura-pura pinter itu lebih tolol katanya. Udah, lanjut. Lebih sakit Jadi- memang. Cuman cara aku elegan. Elegan apaan? Lu kamu tolol kok gitu. Ya memang lebih gentle dong. Kalau elegan itu yang kecewek-cewekan. Jangan-jangan. Lo elegan tuh kok kecewek-cewekan sih coba di manusia Islam ini. Itu hanya untuk glamor. Elegan kok kecewek-cewekan ini manusia Elegan Islam itu ini. udahlah kalau Apa elegan itu bisa kau begini artikan nih, Kristen model kecewek-cewekan? apaan? Udah. Masa kembali elegan lagi. kecewek-cewekan? Kembali lagi, Ya, kembali oke, lagi, kembali, ya, kembali ke poin, lagi. kembali ke poin ya. Ke poinnya. Di ke sini poinnya. baik. Begini Bang, Yang pura-pura membuktikan pintar nggak usah siapa? pura-pura pintar. Udah, Di yang sini, membuktikan dengar. siapa? Di Yang sini. membuktikan siapa? Dengar. Di sini, dengar dulu Bang pura-pura pintar diam. Iya, yang membuktikan Pura-pura siapa? pintar. Bang P3 diam. Bang P3 diam dulu. Di sini tidak ada menyebutkan bahwa Rasul Paulus aku adalah Kristus, never. Ia Inilah membuktikan di Kristus situ. ini. Kuculuk. Ia membuktikan. Siapa yang membuktikan? Rasul Paulus Ia membuktikan apa? membuktikan Mesias itu Kristus. Mesias itu Kristus. Membuktikan kalau Udah mulai dungu kau. membuktikan Kotak kosong. membuktikan this is the Christ.
This Nah, is itu tuh. siapa? Nah, ini yang tidak ada di dalam ininya. Ini merujuk kepada ayat sebelumnya. Ngomong apa sih? Enggak, ini merujuk Membual kepada aja kau. pemberitaan Rasul Paulus di ayat 20, Bapak. Kenapa lompat ke 20? Ini kan sudah Itu ditutup tidak dengan akan lompat, tetapi. itu masih satu rangkaian. Itu tidak sudah lompat, ditutup, Pak. Itu sudah ditutup dengan akan Tidak. tetapi. Loh, iya, makanya akan tetapi itu kan bentuk conjunction. Apa sih? Bang, akan tetapi itu kan bentuk conjunction. Itu menutup dari yang sebelumnya, akan tetapi itu kuculuk. Kepala kamu. Akan otak tetapi itu kayak- bukan penutup. otak kalau Akan kosong. tetapi itu namanya conjunction. Ya conjunction itu kan Penghubung, melawan. bukan yang menutup. Ini kan Pinter melawan. banget sih lo. Saulus. Kamu double banget sih. Akan tetapi itu conjunction, Mbak. Itu bukan penutup. Apakah membenarkan yang Dasar sebelumnya atau Islam lo. berlawanan dengan sebelumnya? Loh, ini justru berhubungan, bukan berlawanan atau tidak berlawanan. Oke, Ini berhubungan di situ. Berhubungan di situ, apakah Saulus yang mengakui dialah yang membingungkan orang Yahudi atau orang Yahudi yang membingungkan orang Yahudi sendiri? Rasul Paulus membingungkan orang Yahudi karena Rasul Paulus memberitakan Yesus adalah Mesias dan anak Allah sesuai Ngapain? dengan ayat 20. Nah, dengan Kan ayat Mbak, 20 sudah sesuai jelas. dengan Ayat 20 Sudah jelas di mana? orang Yahudi itu mengetahui Yesus anak Allah. Nah, iya benar. Nah, makanya ini loh, dengar. Justru yang membingungkan ini orang Yahudi. Kenapa Rasul Paulus memberitakan itu? Dia tidak memberitakan bahwa dia sendiri adalah Kristus, tidak. Kau baca, Justru dia mau kau membuktikan. ilangi, sekarang gini, kau ilangi, yang ia membuktikan siapa? Paulus. Ia membuktikan bahwanya Iya, membuktikan itu Yesusnya gimana, tidak ada. Pak? Enggak, iya membuktikan apa? Membuktikan adalah Kristus. Iya. Apa tuh? Ia Bahasa aslinya membuktikan apa? adalah Kristus. Iya. Yang ia di Proving situ membuktikan apa? adalah Kristus siapa? Ya Rasul Paulus. Berarti Tapi Paulus di situ Kristus, bukan betul berarti nggak? bukan, tidak. Tolol kau memang Loh, kok tolol di sini, Bang? Dengar dulu, teman-teman kan bisa lihat nih. Ini kan ada ayat nih. Ini kan ada original text. Dia disebut di sini Hautos estin ho Christos. Inilah Kristus. Bagaimana inilah Kristus tapi Rasul Paulus mengaku dirinya adalah Kristus? Dia tidak merujuk pada dirinya sendiri, Pak. itu bisa jadi adalah bukan yang diterjemahkan Lah, dis ini loh, kata ini dis, tolol Pak. banget Dis loh nih. Loh, Houston estin loh, Pak. Iya, this itu bisa jadi adalah atau itu atau iya atau ini. Gimana sih Leon? Ini loh, ya itulah makanya mestinya ada kata hotos. Inilah. Is the Kalau itu inilah, adalah mungkinkah atau inilah itu adalah Paulus itu sendiri? Dengar dulu, Bang Ziko. Is the itu Biasanya apa? kamu Is ngomong. the itu? Is the Inilah. itu apa? Inilah sebentar. Ziko, kamu ngomong. Inilah Kristus. Apakah kamu Mana berarti ada mengaku inilah diri itu kamu adalah Kristus? cu. Aduh. This tolol banget is. nih anak. Iya, this is kan ini, Pak. This is itu adalah tolol. Aduh. Gimana This sih? itu artinya Om? apa? For This this. is itu Ya, artinya apa? diterjemahkan itu sudah betul. This is itu diterjemahkan sudah betul adalah. Kok jadi This mengong is sih book. kau? This is book, misalnya gitu. Apalah kamu artian? Adalah buku. Ya kalau buku itu kan gitu. benda. Mati lo, Kalau kan Kristus mampus kan lo, gelar. mampus. Makanya yang pura-pura pintar. Kalau disebut this Eh, is book, tolol. maksudnya apakah Eh, kamu adalah buku? tolol. Bodoh. Kristus itu bukan benda, itu gelar. Makanya Autos. Sekarang saya nanya bukan mau benda atau tidak benda, Pak. Itu nggak kenapa kau pengaruh, Pak. analogikan ke buku? Bodoh banget sih kau, nggak punya otak kayak gitu. Gini loh. Karena gini, ya kan kayak This is kamu itu sudah kayaknya diartikan nggak menjadi ada otak kamu. adalah. Kamu kayak ada otak. Kamu This kayak punya is otak kamu. itu, this itu sudah diterjemahkan adalah, nggak ada masalah dengan itu. Loh, this is itu artinya, misalnya Rasul Paulus ngomong this is adalah this is Mesias. Oke, misalnya. terjemahnya kau Apakah- bilang, kau baca lagi Dengar, terjemahnya. Rasul Itu Paulus ini, ngomong, dengar, Rasul Paulus, itu, dengar, Rasul atau Paulus, adalah. dengar, Bang. Kuculuk. Rasul Paulus ngomong gini ya, Hautos estin ho Christos. Apakah dia adalah Kristus? Dia adalah Kristus. Yang gue bahas Iya, dari this tadi is itu ini kan saya bahas, bukan kemarin Iya, this lari. is- Iya, this is kan oleh LAI adalah. Betul. Adalah apa? Ya adalah baca apa? lagi Terus kenapa terjemahannya. kamu merujuk itu Rasul Paulus? Ntar dulu. Coba kau cek lagi terjemahannya. Nah, pura-pura pintar toh. Ini ngapain Udah, terjemahannya lagi? nggak Ini usah, loh bahasa ngomong aslinya. kosong, ngomong kosong kau. Nah, udah Terjemahannya ketahuan dia di mau lari situ nih. Mau lari kamu kan? adalah. Mau lari kan? Terjemahannya di situ sudah jelas adalah Mesias.
This Mana is mana disebut, Christ. mana di sini kata auto? Mana di sini merujuk pada dirinya sendiri? Mana ada kata auto di sini? Adalah terjemahannya kau tengok. Iya, lantas kamu kan mengartikan karena di sini tidak ada kata Yesus, berarti Rasul Paulus selain Kristus, kan gitu. Kau tampilkan lagi. Harus adalah ada kata Kristus. auto di situ, Pak. Enggak, Ntar dulu, di situ ntar dulu, mesti ntar ada dulu. kata Nggak auto. usah lari-lari, nggak usah Itu untuk lari-lari. kalau karena auto itu merujuk pada Aku dirinya nggak mau sendiri. teriak-teriak, aku nggak mau ngatain kamu lagi. Aku harapkan kamu Memang kamu mau mengikuti. teriak pakai apa modal kamu? Iya, Modal kamu nggak ada kok. adalah. Pura-pura pintar doang kok kamu. Iya, Cuma adalah. hanya ngaku Kalau S2, congok-congoknya nggak tahu juga bencong S2 di itu mana. bisa nggak sih diem dulu orang Oh. ngomong? Bisa nggak sih Jangan ngomong gitu, Bang. gantian? Saya kan- Ya, bisa Loh, nggak saya sih tuh manggil ngomongnya kamu gantian? bapak, abang, saya Biasa nggak sih bilang kamu ngomongnya bencong. gantian bencong. Biasa nggak Nah, sih kan ngomongnya gantian? Islam banget. Udah Bisa, Kristen bisa. banget lu kayak bencong emang. Ntar dulu diem. Gantian kita ngomongnya. Jangan aku ngomong kau sambar gitu loh. This is Christ itu sudah diterjemahkan oleh LAI adalah Mesias. Aku nggak bahas Siapa tuh? itu. Siapa Aku nggak itu? bahas itu. This is Adalah Mesias siapa itu? This is Christ. Itu sudah adalah Adalah Mesias. Kristus, adalah Mesias. Nah, yang Adalah jadi Mesias. kubawa, yang dari tadi kubawa bahwa Yesus yang diterjemahkan oleh LAI bahwa Yesus itu original teksnya yang mana? Tidak ada kata Yesus. Bahwa Yesus, Kok jangan dibolak-balik? bahwa Tidak Yesus. ada kata Yesus. Yang Saya kasih bawahnya ada ulang ya. nggak? Tidak. Oke, yang Tidak bawahnya ada ada. nggak? Tidak ada kata Yesus, Pak. Bahwa. Nggak ada. Nggak ada juga. Bahwa itu apa sih? Bentar. Penekanan bahwa Yesus is Jesus, harusnya kan gitu. Is Jesus, this is Christ. Enggak. Kan gitu. Kita jangan kamu jangan sosok pintar. Tadi kan ngomong original teks di sini. nggak usah. Original teks ini kamu yang Aduh, maksud weh, kok itu adalah kemana-mana Paulus. Emang weh, si Bang, kamu congor, jangan bencong, pura-pura babi, pintar. Anjing. Bang Nggak usah Dito, sebentar Bang Dito. kemana-mana. Enggak, makanya saya nggak kemana-mana. kalau kau terus framing, kalau kau terus framing, aku bawa akun ini anti rungkat. Aku mau hina apapun kau nggak mungkin keripot. Udah. Daripada kau sakit hati, ku katain kau biar anjing semua babi, tahu. kau diam dulu. Enggak, saya nggak sakit hati biar tahu kalau Islam itu begini. Ya memang Saya begitu. nggak sakit hati kok. Ya buktinya Memang memang gitu kan Islam? Kristen kan pemakan babi. Kristen kan juga Bukan memang anjing. Pemakan babi, kalau kenapa kau bilang anjing? Ya anjing kan dikatakan oleh Yesus Matius 15 nomor 24 Terus sampai kenapa 28. kamu bilang saya anjing? Enggak ada Ya kan hubungannya. memang Kamu orang-orang pengen di luar, menghina. emang orang-orang Israel. Yesus Apa mengatakan hubungannya di luar jadi Bani pemakan babi? Israel, Kamu mau lari? Kamu mau lari orang-orang dari sini? Israel kata Yesus, aku diutus. Kalau kamu oleh-" lari, Kenapa kau Bang keberatan Dito, kau panggil kamu anjing? lari, kalau kamu lari, dengar, kalau kamu lari saya kejar. Dah, Makanya jangan lari. makanya aku nggak lari. Karena balik sini, kau balik sini. bilang kau anjing, kau nggak terima. Yesus mengatakan kalian anjing. Saya nggak terima, saya bukan tidak terima, malah bersenang. Ya iya kan Yesus yang Karena ngomong kamu kalian mendakwa anjing. dengan cara yang sangat baik. Ya, karena Yesus kamu sendiri yang ngomong, Yesus anjing. mendakwah Quranmu dengan cara yang amat baik loh. Ini lagi nggak berbicara Al-Quran, bicara dalil di dalam Bible, Matius 15. Iya. Yesus mengatakan di luar Bani Israel anjing. Kau di luar Israel atau kau di dalam Israel? Itu kan untuk perempuan Samaria. Jangan lari-lari Pak, di sini Ya masuk udah sini. kan perempuan Jangan lari. Samaria bukan orang Israel, kau pun juga sama. Bukan orang Israel. Kamu Anjing jangan boleh nggak lari. panggil Dengar, anjing? kamu jangan lari. Maksudku gini, kalau Jangan memang lari kau. akhlak, Bang, kalau memang Ngomong-ngomong akhlakmu akhlak, seperti ngomong-ngomong itu ya akhlak. fine. Wih, si Memang anjing ngomong akhlak. kamu nggak beradab kok. Loh, yang Kamu nggak yang beradab kok. itu harusnya Yesus yang kau komplain. Yesus ngomong kalian Kenapa anjing jadi? kok di luar Bani Israel. Pak, kamu tadi Apa? menghina saya secara pribadi, bukan secara teologis, Pak. Nggak usah Kamu lagi menghina framing saya. curhat. Kenapa Bukan nangis? framing. Apa? Bukan, nggak apa-apa. Iya, terus Maksudku kenapa? gini, Ah. jangan lari kemana-mana.